pementasan teater dari kami, SMPN Safam 4 Kayangan. Apakah semua sudah siap nonton? Betul. Siap semua? Inilah kami, surat dari ND. Pemerintah Hindia Belanda sedang gelisah takut pada satu orang yang suaranya bisa membuat rakyat bangun. Orang itu bernama Soekarno. Soekarno adalah pemimpin muda. Dia bicara tentang merdeka, tentang Indonesia. Pidatonya menyala, tulisannya membakar. Karena itu Belanda memutuskan untuk membungkamnya. Tanpa pengadilan panjang, tanpa pahlawanan, Soekarno ditangkap, dibawa dari Bali, dinaikkan ke kapal, perjalanan panjang dari Jawa melewati lautan sampai tujuannya satu, Ende. Ende kota kecil di Pulau Flores, jauh dari pusat kebelakangan. Belanda pikir kalau Soekarno dijajah di rakyat, maka semangatnya akan padam. Nasionalisme bicara pada kami. Indonesia belum ada, tapi kau yang akan lahirkan. Aku agama, aku bukan musuhmu. Aku jaga hatimu di sini. Aku Marxisme, hancurkan rantai dan lawan kami. Revolusi terhenti, itu sama saja dengan penjajahan. Maka aku tulis satu kata, Pancasila. Apaan tuh? Ninja Warrior, ayo kita lapor Pak Kades. Wah, bahaya. Lapor ke Pak Karno saja. Biar Iya, selesai. kaget. Nanti bisa ketahuan. Barek Bang Permen. Mau
ke surga atau neraka, Pak? Pilih saja. Ini saya curi untuk kebutuhan di rumah. Anak dan istri Bapak kelaparan. Karena belum bayar pajak, Bapak terpaksa harus melakukan ini. Tapi tetap saja, Pak Bu, mencuri itu tidak boleh. Papu, siapa yang ngajarkan nasihat? Soekarno lagi ya? Dia itu orang jahat. Kalian harus tetap patuh sama para belanja. Kalau tidak, kita bisa lapar. Lamun menu, enden 1000. Supaya mulut kami bisa diam. Dasar papu kena tipu. Beli layangan yuk. Gas, bro. Iya, kalian dengar dari mana? Dari Ibu Ende, katanya itu ikan baru toh? Ya Tuhan, Ani
Iya, Pancasila itu ikan ya? Enak tidak buat digoreng? Bukan ikan. Nah, Pancasila bukan buat dimakan. Terus, buat apa? Buat main layangan? Pancasila itu buat nyatuin kita semua. Biar yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, yang ada di ND, di Salut, di Tampes, di mana-mana bisa hidup bareng. Oh, jadi kayak tali layangan. Iya, biar layangannya gak putus. Iya, pintar. Pancasila itu tali. Kalau putus, kita semua jatuh. Hei Karno, kami dengar kau tulis surat ke Belanda. Kau mau apa di sini? Tinggal di tanah kami. Saya cuma mau tinggal. Katanya, Bapak sudah tidak peduli dengan Indonesia. Katanya, Bapak mau menyerah. Saya tidak menyerah. Saya hanya mau bicara. Pak Karno baik. Diajarin kami buat layangan. Kau anak kecil, tidak tahu politik. Orang yang tulis surat ke Belanda itu pengkhianat. Dari tadi aku dengar kata pengkhianat. Itu makanan apa? Enak nggak? Pengkhianat itu orang jahat, kasar bocil keramat. Tapi kemarin Bapak curi mangga Pak RT diam-diam. Wah, berarti Bapak pengkhianat ya. Ani, tapi aku benar kan Ibu ingin. Kamu selamat sendiri, Karno. Itu tipu daya. Kau ingin kami percaya, lalu kau jual kami. Pergi dari RT. Ah, sudahlah, cuma bicara dengan orang Jakarta. Pengkhianat, ayo pergi. Pasal nomor 1. Dilarang menyebutkan kata Pancasila. Dilarang mengajari anak-anak. Dan dilarang membuat nasi goreng. Pak Kades, nasi goreng juga dilarang. Belum gitu. Jadi, saya berdua. Jadi saya dengar ada surat kebutuhan di sini. Bukan apa-apa. Pak Kades, B-nya duduk dulu. Jadi gini, semalam saya baca berita. Katanya rakyat harus bersatu, jangan ditindas. Pak Kades, itu tulisannya terbalik. Iya, pantas rasanya aneh. Bung, tapi kenapa aku dibuang ke ND? Karena saya bicara. Bicara doang, saya juga suka bicara. Tadi pagi saya bicara sama ayah. Terus, ayamnya jawab apa Pak Kades? Dia bilang, kok, itu kode rahasia. Surat untuk Jakarta, surat untuk Bandung, surat untuk Tuhan. Mama, Tuhan tidak punya alamat. Tapi Tuhan selalu baca toh. Mama Endi, silakan duduk dulu. Aku dilarang nulis lagi. Belanda memang jahanam. Saat di pasar jualan pisang pun dihambur-hamburkan. Wah, kalian beda doa. Tapi sama-sama makan pisang. Pasal nomor 3, Mama ini Katolik, saya Islam. Tapi pisang ini tetap satu. Di Jakarta, orang beda doa. Kadang suka ribut. Kenapa bisa? Karena di sini kami nggak tanya kamu sembah siapa. Kami tanya kau sudah makan belum? Tuhan yang Maha Esa.
aturan Belanda, yang lemah harus diam. Saya permisi Tarno. Pasal nomor 4, saya takut kebun kami juga diembat yang bertopi tinggi. Saya juga, Bung. Pasal nomor 5, pisangku belum laku di pasar. Mama, itu dia loh Pak Kades. Iya betul, Git. Mari Karno, teruskan menulis ya. Aku bikinkan makan ya, Bu. Saya kira manusia aman, adil dan beradab. Jika manusia tidak adil, manusia tidak akan merdeka. Soekarno, lihat, petani ditindas, buruh diperas. Tuhan tidak pilih-pilih. Muslim, Kristen, Hindu, semua sujud di bumi yang sama. Kalau kau buat negara, buatlah yang bisa doa bersama. Jangan buat negara yang saling membunuh atas nama Tuhan. Hah? Doa bersama? Revolusi, revolusi, itu satu-satunya jalan. Revolusi? Tapi kalau bunuh saudara sendiri, apa bedanya dengan Belanda? Satu bangsa. Satu Tuhan. Satu golongan. Di ND, dia dilarang bicara, dilarang menulis, dilarang senang, dilarang berharap. Tapi di tempat paling sepi, justru menemukan sesuatu yang paling besar, bahwa Pancasila lahir dari empati paling besar. Teman-teman semua, selanjutnya adegan paling seru. Tapi aku nggak akan sepil ya. Selamat menonton. Solah layanganku. Dek, layanganku nah paling solah. Kicau mania. Layangan betul, warna hijau, marah lepak. Pret, layangan betul, warna biak, marak sedia. Kalian ribut kenapa? Ini Pak, layangannya nggak mau rukun. Ambil 2 tali, ikat jadi satu. Walau beda warna, yang penting talinya satu. Kalau talinya putus, Jatuh bareng dong. nah itu baru persatuan. Persatuan Indonesia. Berhenti. Kalian berdua, kenapa ada yang kalian? Kami ikat talinya jadi satu, Tuhan. Pak Kol, jangan marah-marah, kata ibu. Biasanya cepat mati. Diam. Kau tidak tahu apa-apa. Dan juga kau, seorang pecundang yang bermimpi payah, Soekarno. Pecundang. Betul, kau hanya seorang pecundang yang dikecilkan. Kau mau menyatukan mereka. Impian sampah. Jangan Tuan, maafkan mereka. Mereka hanya takut padamu Tuan. Dan kau akan kami bunuh dengan kejam. Camkan itu Soekarno. Soekarno tidak pernah gentar dengan kalimat itu. Soekarno punya warga. Soekarno juga punya mereka. Oh, begitu ya. Akan kubawa kalian ke Nusa Kambangan. Selagi Soekarno masih tetap menulis. Paham kalian semua? Cuy, tali jadi satu. Soekarno, kau ajarkan ini. Saya hanya lihat anak-anak bermain. Persatuan Indonesia, kata yang kau tulis Soekarno. Lihat mereka, mereka takut padamu. Mereka menghindarimu. Kau dikucilkan. Kau tidak punya siapa-siapa. Anak-anak cuma main layangan. Mereka tidak tahu politik. Mereka hanya tidak mau layangannya jatuh. Kau udah perempuan, berani bicara? Dia sudah dikucilkan. Kau mau ikut dikucilkan?
tidak mengerti kenapa Pak Karno tetap tinggal, padahal kami semua menghindar. Kalian pikir dia bertahan karena dia kuat? Tidak, dia bertahan karena dia lihat kalian. Dia lihat kalian lapar. Dia lihat kalian takut. Tapi kami perlu dia pengkhianat, Ma. Aku tahu, tapi karena tidak akan marah. Karena orang yang membawa kata tidak pernah minta dibela. Kata apa, Ma? Kata yang ditulis kemanusiaan, yang adil dan beradab. Dia tidak pernah tidur malam-malam. Dia takut kalau kalian putus. Pak Karno, kami salah. Ternyata kau tidak menyerah. Ternyata kau yang jaga kita dari buangan. Kalian tidak perlu minta maaf ke dia. Kalian cukup pegang tali itu. Soekarno bilang ke aku, Ende, kalau rakyatku sudah takut bicara, berarti aku gagal menjadi pemimpinnya. Dia tulis permusyawaratan dengan tinta yang dicampur air mata, Ma. Bu Inggit, kami kira demokrasi itu siapa yang kalah dan siapa yang paling berkuasa. Kami usir dia, Ma. Kami sebut dia pengkhianat. Padahal dia tinggal di rumah Priyatini cuma untuk jaga kita semua. Pasal nomor 6, salah paham boleh, tapi jangan lama-lama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Soekarno tidak tidur. Dia takut kita putus. Warga yang melihat dari jauh, mereka menangis. Mereka baru sadar yang kita buang itu bukan orang jahat. Dia orang yang jaga kita. 4 tahun lamanya Soekarno diasingkan. 1938 Belanda datang lagi dengan niat untuk memecah. Tapi nyatanya yang mereka lihat adalah warga yang sudah bersatu. Dia melihat layangan terbang bareng, melihat warga saling bantu, dan lihat Soekarno diam tapi kuat. Akhirnya para Belanda itu berkata, kami salah. Kata itu sudah menyatukan. Pancasila untuk semua. Kalau adil, musuh pun bisa luluh.
Tadi aku melihat layangan terbang bareng. Kita memang tidak mengakui Pancasila, tapi kita dan mereka sama-sama manusia. Soekarno memang bodoh, tapi tidak sebodoh kita. Yang bodoh. Sudah, lanjutkan tidur. Besok kita temui Soekarno. Tapi bagaimana dengan komandan? Apa dia marah? Katakan saja, kita memang tidak mengakui Pancasila, tetapi ND menang. Sudah, tidur bodoh. Kau juga bodoh. Karno, Ya, Tuan. Kami sudah baca tulisan ini. Kami sudah dengar kata yang kau ulang. Kata apa, Tuan? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Kami kirim kau ke ND agar kau diam, tapi kau malah membuat orang bicara. Saya tidak membuat orang bicara, Tuan. Saya hanya mengingatkan mereka bahwa mereka punya suara. Karno, kata ini membuat saya ingat. Saya juga punya keluarga dan ibu. Karno, kami mengakui tulisannya. tapi pengakuan ini datang terlambat. Perintah dari Batavia sudah turun. Kau tetap harus diasingkan lebih jauh. Ini surat dari ibumu. Lambat 3 bulan sampai ke ND. Tunggu, kami mau ngomong. Kami udah belajar kata yang 5 itu. Nah, saya guru. Saya hafal. Ani, sebut yang pertama. Ketuhanan yang HST, yang Maha ST. Bahar, giliran kamu. Kemanusiaan yang adil kayak bagi pisang. Sekarang, berdua. Persatuan Indonesia. Sekarang, 2 terakhir. Kerakyatan yang Dipimpin hikmat kebijaksanaan. yang dipimpin hikmat kebijaksanaan. Panjang banget. Nah, terakhir, yang paling penting. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu panjangnya kayak jalan ke pasar. Dan kalian berdua juga menang. Soekarno, lihatlah. Sebentar lagi, impian kita akan tertulis sempurna. Maka pada hari itu ND tidak cuma belajar kata, mereka belajar hidup bersama dengan 5 kata, dengan 1 sila, dan dengan tawa, dan kita semua adalah Pancasila. Pancasila.
kasih telah menyaksikan pementasan dari kami. Surat dari ND yang diperankan oleh Alfian Rivaldi sebagai Soekarno, Ulfa Fitriani sebagai Inggit, Suci sebagai Mama ND, Muhammad Otto sebagai Pak Kades, Rasti Aurasari sebagai Ani, Kade Ogi Astawa sebagai Bahar, Warga 1 Edwin Herianto, Warga 2 Putu Eka Seri Utami, Warga 3 Anggia Dewi Lestari, Daniel Apriyadi sebagai Warga 4, Kadek Tempat Puja Astawa sebagai Nasionalisme, Putu Eka Seri Utami sebagai Agama, Reza Febrian sebagai Marxisme, Patang Heran Hadi sebagai Kolonial 1, Muhammad Alvin Maulana sebagai Kolonial 2, Nurul Hidayah sebagai narator 1, Raffi Aditya sebagai narator 2. Tim tari Anggia Dewi Lestari, Eliza Kaila Anggreni, Wenda Amelia, Selvi Kartika Dewi, Laila Herunisa, Aulia Saskia. Tim kostum Novita Wegya, Ola Rospitasari. Tim artistik Aditya Pratama. Tim make up Aira Adesta, Susanti Juwita Putri, Hanifa Alicia Amanda, Ainul Wapa, Aprilia Helwa Ningsih. Finally, seragam sekolah yang setiap hari kupakai akan tersimpan rapi di lemari dan akan tergantikan oleh seragam abu-abu. Mungkin kita akan bertemu lagi, tapi tidak sesering putih biru. Sekian, hanya itu dari kami pamit undur diri. Mungkin kalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.